Anda menyaksikan Kompas Sulsel Sepekan. Kami hadirkan kembali sejumlah informasi penting dan menarik dalam sepekan terakhir. Bersama saya Eki Muzakir, ini dia Kompas Sulsel Sepekan selengkapnya. Kita buka Kompas Sulsel Sepekan, saudara. Bentrok antar mahasiswa terjadi di kampus Universitas Negeri Makassar. Akibat bentrokan ini, 5 unit sepeda motor hangus terbakar. Bentrokan antar mahasiswa dua fakultas berbeda terjadi di kampus Universitas Negeri Makassar, Parangtambung, di Jalan Malengkeri Raya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dua kelompok mahasiswa terlibat saling serang menggunakan batu, busur, hingga petasan di dalam kampus. Akibat bentrokan ini, sejumlah motor dibakar dan fasilitas kampus rusak. Polisi pun diterjunkan untuk mengantisipasi bentrokan meluas. Ternyata kejadiannya sudah selesai, tidak berlangsung lama. Dan setelah kami lakukan olah TKP, ternyata ada 5 motor roda 2, 5 sepeda motor ya, yang terbakar. Pokoknya ada juga kerusakan gedung perkuliahan. Saya lihat di Fakultas MIPA ada kaca yang pecah karena ya tadi kalau kita lihat videonya itu mereka menyerang dari MIPA masuk di teknik, termasuk di areal Fakultas MIPA itulah roda 2 sebanyak 5 yang terbakar. Ya, sementara kami ini dari birokrasi kampus mencoba mencari tahu apa akar masalah persoalan ini, yang kemudian karena terjadinya sore, biasanya kalau biasanya tengah malam, ini sore, dan ya ini aneh saya kiranya ini, sehingga besok kami dengan para pimpinan fakultas akan melakukan pertemuan bersama PLH Rektor 1. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak security kampus untuk memperketat pengamanan. Ari Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Masih soal tawuran, 2 kelompok mahasiswa di kampus UKIM Ambon, Maluku terlibat tawuran. Tawuran ini membuat sejumlah mahasiswa alami luka. Tawuran antar mahasiswa Fakultas Hukum dan mahasiswa teknik terjadi di kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon. Petugas keamanan kampus yang mencoba menghentikan tawuran tak mampu berbuat banyak. 2 kelompok mahasiswa saling serang menggunakan batu. Puluhan personil kepolisian dari Polresta Ambon akhirnya diterjunkan untuk meredam tawuran. Tawuran diduga akibat kesalahpahaman antar mahasiswa. Saya kira kondisi kondusif ya, kenakalan remaja. Jadi saya menjaga agar kampus harus dijaga ya, dan saya kira kekerasan harus kita hindari dalam bentuk sekecil apapun. Saya juga sudah mengeluarkan instruksi kepada kampus untuk mulai besok seluruh aktivitas malam tidak ada. Puluhan personil kepolisian dari Polresta Ambon disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi tawuran susulan. Akibat tawuran, sejumlah mahasiswa alami luka dan perkuliahan sempat terganggu. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menonaktifkan Rektor Universitas Negeri Makassar, Karta Jayadi. Penonaktifan ini dilakukan setelah Rektor UNEM tersebut diduga tersandung sejumlah kasus hukum. Kepala Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Makassar, Burhanuddin, membenarkan penonaktifan Rektor UNM Karta Jayadi. Penonaktifan mulai berlaku sejak tanggal 3 November 2025. Kemendikti-Saintek kemudian mengangkat Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin Farida Patintingi sebagai pelaksana harian Rektor Universitas Negeri Makassar. Oke, terima kasih informasinya dari Kompas TV. Terima kasih bahwa beberapa media yang saya baca tadi pagi bahwa Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Karta Jayadi itu dinonaktifkan. Saya sebagai orang akademisi merasa sangat susah, saya katakan sangat prihatin. Mengapa hanya, tapi itu kan masalah apa dan bagaimana kita tidak tahu persis seperti apa. Jadi yang pasti bahwa ada keputusan dari kementerian dan berlaku tanggal 3 November 2025. Seorang bocah perempuan berusia 4 tahun dilaporkan hilang saat bermain di Taman Pakui, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Sebelum hilang, bocah bernama Bilkis terekam CCTV di bawah seorang perempuan. Ini adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat bocah 4 tahun bernama Bilkis dibawa seorang perempuan di Jalan Sungai Sadang Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 2 November 2025 lalu. Kala itu Bilkis tengah bermain bersama ayahnya di Taman Pakui sebelum akhirnya hilang. Orang tua Bilkis pun telah melaporkan kasus tersebut ke polisi. Bilkis sudah tidak ada, orang-orang yang di sekitar taman sudah tidak ada juga, teman. Itu jam berapa, Pak? Sekitar jam 9, jam 10, Pak. Pagi. Hari Minggu ya? Hari Minggu ya, betul. Ini memang Pak sering dibawa ke sana? Iya, sering. Bukan pertama kali? Enggak, iya sering. Ini anaknya seberapa? 4 tahun 5 bulan, Pak. Nama lengkapnya, Pak? Bilkis Ramdhani. Bilkis Tapi Ramdhani. Iya. dia sudah bisa kenali keluarganya. Iya bisa, Sudah bisa komunikasi. bisa dia bicara. Pada saat itu dia pakai perhiasan tuh? Enggak, Pak. Tidak. Biaran tentunya tidak ada Berarti juga. HP yang dia pegang Disimpan di tas saya, lapangan tenis. Oh, berarti hanya Anata yang hilang ini? Iya, betul. Ini sudah berapa hari hilangnya, Pak? Seminggu, Senin, Selasa, Rabu. Sudah 4 hari, Pak. Sudah 4 hari? Iya, sudah, Pak. Kapan sehari sebelumnya melapor, Pak ya? Saya sebelum 1 kali 24 melapor di Polsek, cuman surat keterangan hilang jin. Apa ini? Panakukan, Pak. Oh, Panakukan. Iya, Pak. Sampai saat ini masih didalami, unit dari Reskrim masih di lapangan untuk melakukan pencarian. Kita berdoa saja mudah-mudahan secepatnya mungkin jelas apakah betul-betul diculik atau ada motif lain. Ini anak hilang saat apa, Bang? Maksudnya ini kan orang tuanya Saat orang tuanya berolahraga, main tenis di lapangan, kemudian bersama anaknya, sementara main tenis anaknya tiba-tiba hilang di sekitar situ. Pihak keluarga kini juga terus berupaya melakukan pencarian dan berharap anaknya bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pencurian sepeda motor di depan sebuah toko pakaian wanita di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Pelaku dengan leluasa mencuri motor lantaran korban lupa mencabut kunci saat memarkir kendaraan. Aksi pencurian sepeda motor di Jalan Korban 40.000 Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku dengan mudah membawa kabur motor lantaran pemilik lupa mencabut kunci saat memarkir kendaraannya. Korban yang merupakan karyawati toko pakaian kemudian melaporkan kasus pencurian ini. Korban alami kerugian puluhan juta rupiah. Diintai memang Mika, mungkin dia cek-cek memang kondisinya parkiran sepi. Setelah sepi. Ciri pelaku itu pakai helm atau ada kayak? Ciri-ciri pelaku tuh pakai helm, lengkap memang. Pakai helm, pakai shiter hitam. Tidak pernah dilihat ini pelaku? Tidak jelas juga dari motornya hilang itu waktu kapan? Pas sudah mau pulang. Mau pulang? Iya. Mungkin karena kelalaian dari si korban, dia lupa mengambil kunci dari kendaraan tersebut dan langsung masuk. Tidak beberapa saat kemudian kendaraan tersebut setelah dicek sudah hilang di tempat. Gitu. Sejauh ini korban sudah melapor Pak? Ya betul. Jadi korban itu melaporkan sesaat setelah kejadian. Jadi kalau untuk tindakan kita dari pihak kepolisian tentu kita akan melakukan langkah-langkah penyelidikan, menggerakkan rekan-rekan di Opsal untuk mengidentifikasi ada kemungkinan pelaku yang melakukan tindakan pencurian tersebut. Polisi sektor Talok Makassar tengah menyelidiki kasus ini. Selain mempelajari rekaman CCTV, polisi juga mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Ditreskrim Polda Gorontalo membekuk sindikat pencurian baterai tower BTS. Pelaku berjumlah 3 orang, 2 pelaku merupakan mantan karyawan di perusahaan provider. 3 pelaku pencurian baterai tower Best Trend Saver Station atau BTS ini ditangkap tim Ditreskrimum Polda Gorontalo. 2 dari 3 pelaku merupakan mantan karyawan di perusahaan provider, sementara 1 pelaku lainnya merupakan seorang penada. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku sudah mencuri di 8 lokasi, 5 di wilayah Gorontalo dan 3 di wilayah Sulawesi Utara. 2 pelaku utama nekat merencanakan aksi pencurian lantaran sakit hati setelah dipecat. Yang mana hal ini dilaporkan oleh beberapa dilaporkan dari karyawan PT Indosat, Ooredo
Put Sikon yang sebagai teknisi bagian pemeliharaan. Telah dilakukan penyelidikan, serangkaian penyelidikan bahwa terduga pelaku yaitu ada dua. Yang pertama yaitu berinisial FM yang pernah, jadi mereka ini pernah bekerja sebagai teknisi pemeliharaan. Kemudian yang kedua inisial DPP yang juga pernah bekerja sebagai teknisi di PT Indosat Ooredoo Put Sikon. Kemudian para pelaku ini yang pertama kita amankan yang berinisial FH. Kemudian dari hasil pemeriksaan bahwa dia mengakui dia melakukan pencurian itu bersama rekannya yang berinisial DPP tersebut. Kemudian tim langsung berangkat ke salah satu daerah yaitu tepatnya di Kota Mobagu karena salah satu tersangka yang berinisial DPP ini terindikasi ada berada di kota tersebut. Akibat pencurian ini, perusahaan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. 3 tersangka kini ditahan dengan ancaman hukuman 4 hingga 7 tahun penjara. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Kompas Sulsel sepekan masih akan kembali dengan informasi lainnya. Ada kasus kematian Prada Hairul Muhammad Nail. POM dan 14 Hasanuddin telah memeriksa 3 orang anggota TNI. Kompas Sulsel sepekan segera kembali.